berkali-kali diulang-ulang bahwa spiritual harus dibarengi dengan intelektual. Karena begini yang saya khawatirkan, kalau kamu masih bujang, masih legan, masih sendiri, monggo. Tapi kalau sudah berkeluarga ini kan bahaya nanti. Bahaya. Dek, aku tirakat mau bengi, sesok aku dikon munggah pucuk ing Merapi. Lho jane ngono. Terus bojone takon, "Lho Mas, pawone iki piye?" Wis sembuh, Dek. Pikiran iki titah saka para leluhur. Lho lah ngoten niku ya. Mati cekelanmu. Nah, ini yang saya khawatirkan, akhirnya rumah tangga yang harusnya menjadi sebuah sarana perjumpaan dengan Tuhan malah akhirnya menjadi pertengkaran. Gitu loh. Kenapa saya bilang pernikahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan? Banyak hal yang perlu kita sadari bahwa dalam dunia spiritual itu memang bersinggungan dengan barang-barang yang kadang unik. Nah, akhirnya kita harus bisa memilah lagi, apakah ini spiritual, apakah itu supranatural. Nah, peristiwa-peristiwa spiritual itu juga bersinggungan dengan peristiwa-peristiwa supranatural. Tapi kita harus bisa memahami bahwa ini bisa kita konsumsi sendiri atau bisa dikonsumsi publik. Loh, kan tidak menutup kemungkinan orang ketika tirakat atau meditasi terus ditemui sosok wanita, terus dia bilang, "Ger, aku iki leluhurmu." Niku. Terus engko, "Ger, nek pengen ngerti aku ki Kanjeng Ratu Kidul." Lah itu kan itu pasti terjadi. Cuman kita harus memahami dulu apakah ini bisa kita konsumsi pribadi atau bisa kita konsumsi umum. Itu poin pertama. Poin keduanya, lah itu memang benar atau bukan. Lah itu kita kan susah membedakan bahwa itu benar dan tidak, itu kan susah. Moro-moro teko, "Ngger, aku ki Sang Hyang Superman lho." Anu kan bingung dong ngono. Terus bareng mentas meditasi tak ceritani Superman ya asline Jawa. Itu banyak hal yang perlu kita sikapi bersama. Karena apa? Kalau kita nanti bergeser pada hal-hal yang seperti itu tanpa kita bisa mengendalikan, memberikan saringan, akhirnya kehidupan kita semakin tidak tertata. Semakin tidak tertata, semakin jauh terbelenggu pada sesuatu yang tidak nyata. Lah, apakah hidup itu harus segala sesuatunya nyata? Ya tidak. Sekarang ini banyak yang tidak nyata kok. Media sosial itu kan sering disama artikan dengan dunia maya, sehingga kita lebih cenderung sekarang menghadapi kehidupan yang tidak nyata. Nah, media sosial fotonya putih, gitu, kau anteng, sing wedok ya ngono, ya putih ya ayu, bareng kepethuk padha putih mangkake. Ora ireng putih mangkak nesu diarani ireng, putih tua. Lho kok putih tua? Dadi kula nyar-nyaran pilihan apa biyen ki pilihan legislatif, pilihan DPR langsung loh. Biyen kan ora eneng, biyen kan milih partai, bareng enek pilihan DPR langsung. Nggen kula niki wong sugih, Mas. Terus kampanye gawe foto. Gawe foto, dadi kon ngedit, Mas. Kurang putih, Mas, putih ke. Mripate kurang ombo sithik, Mas, ngene. Wah, irunge mang mancungke sithik, bareng dadi lho kok ora kaya aku. Iki kepiye aku. Nah, ini dunia maya seperti itu. Makanya kan kalau saya itu mengusung guyonan, mengusung lelucon-lelucon seperti ini itu agar jenengan tidak terlalu terbawa kepada dunia maya, dunia halusinasi, dunia angan-angan. Karena bahaya ketika kita
memiliki angan-angan yang tidak terkendalikan. Ada orang sesepuh ketika itu bertanya, kira-kira sing luwih akeh teko suket ning donya iki apa? Kira-kira yang lebih banyak dari jumlah rumput di dunia ini apa? Dan yang lebih banyak dari kelip bintang di waktu malam hari itu apa? Ternyata jawabannya adalah angan-angan manusia. Karena manusia itu angan-angannya itu kan banyak sekali, Mas. Tapi kita nggak menyadari angan-angan itu, karena itu kan bermain di dalam hayal kita masing-masing, kan begitu. Jejer, nunggu jejer ngono ya bingung. Iya, itulah kehidupan. Makanya spiritual itu menjadi kebutuhan pokok. Apalagi kalau sudah berpikir tentang masa depan, cita-cita, tujuan hidup, itu semua kaitannya spiritual. Saya hari Kamis malam Jumat jagongan dengan Mbah Ji, dengan Mas Muha dan teman-teman pokoknya lah. Saya simpulkan dua hal, bahwa satu garis, loro tulis. Manusia itu diberi dua hal itu. Yang satu adalah tulis. Tulis yang menungso ki iso direkodaya, Mas. Contoh, dari kecil sukanya seni, sekolah sampai kuliah di kesenian, jadi seniman. Dadi seniman rapati payu, akhirnya jadi guru neng sekolah, guru seni. Nah, ini kan tulisnya menungso. Tapi kalau sudah bilang garis yang kuasa, ora iso dinyang, Mas. Ora iso dinyang. Kancaku ki ket sekolah seni, kuliah seni, bareng lulus jadi kepala perpustakaan. Jadi sudah nyambung loh. Ini garis. Ini garis. Senengannya kayak cilik masak. Sampai direwangi melu wong ngenger masak, tahu buka warung. Lho kok malah gede-gede tuwek-tuwek dadi pemborong, Mas. Ya ora nyambung kuwi. Tapi itu garis sing kuwasa. Sehingga antara tulis dan garis ini berbeda. Kalau bahasa yang umum panjenengan dengan nasib dan takdir, begitu saja. Kalau tulisnya manungsa iso direncana. Pengen jadi polisi apa tentara. Sekolah sampai melu apa kuwi sing paskibra. Nah, paskibra. Ya ta? Pamrih ben iso dadi polisi apa tentara. Bareng gak lulus jengkel, Mas. Melu 17 Agustus dhuwur tentara ngisor polisi. Katanya sekolah dhuwur doreng wis gawe kabeh. Kabeh. Dinas di mana? Kapal Pak. Kapal Pak. Karo-karo itu dirangkep. Nah, itu makanya peristiwa kehidupan, Pak. Peristiwa kehidupan itu kadang apa yang kita inginkan tidak tercapai, tapi apa yang sudah digariskan Tuhan tidak akan bisa kita tolak. Mila datang buku ingkang jenengan waos niku, kridaning ati tan bisa bedah kutaning pasti, budidayaning manungsa tan bisa ngingari garise kang kawasa. Itu. Lah upaya manusia itu adalah bentuk pada doa. Jadi upaya lahir dan upaya batin. Karena orang itu butuh kemantapan. Tapi garis ini kan tidak berubah sebetulnya. Ini sebenarnya agak enak dibahas. Contoh seperti ini. Aku pokok tahun depan sudah harus bisa buat rumah. Ya, ini tujuannya dia begitu. Upaya lahirnya bekerja, gak mantep, Pak. Upaya batinnya dia yo tirakat, yo golek sebean, golek dukun. Wong kulanan ngaran sebean ya, Mas ya. Sebarane wedok monggo. Duduk sebe ya. Golek dukun. Sek urung trimo meneh. Wah, senang petilasan. Ndi dinyangi itu sebetulnya bukan salah, tapi itu adalah upaya memberikan kekuatan batin. Ketika batinnya sudah pas, sudah kuat, maka dalam melaksanakan lahirnya itu percaya diri. Lah yang salah itu kan
bukan perkara dukunnya, bukan perkara petilasannya, bukan perkara permohonannya, tapi tidak ada kemantapan di dalam hatinya. Pun toh, saya sudah sering menyontohkan bahwa kemantapan hati itu dayanya luar biasa. Nek ra percaya tunggu ana wadu pitik digrebek polisi ku lho. Wah, ku mantep atine kuwi. Wah. Wager 3 meter pencawat ya. Kon baleni ya ora iso ngono kuwi. Ya. Kebon tebu lho disasak gak kerasa bareng mulih bengi raine perih kabeh. Nah, ini upaya batin itu. Batinnya sudah terdesak oleh keadaan sehingga mantep. Timbang aku digepuki ndek sel. Gampang tas dicar banyu itu cemplungi ora apa-apa, perkara sikil mlentes urusan keri ya ngoten niku. Lah saya pernah Mas di daerah Malang sana. Saya ngantarkan tetangga itu rembukan manten gitu loh. Lah di desanya itu di berapa kilo, nah, enggak ada 1 kilo pokoknya itu kalangan pitik Mas. Lebaran digerebek polisi nih lho. Lalu dia jajar kula melu rembukan dadak gue ya bingung. Iki sapa? Aku kok ya bela omong aku. Lah polisi golek ini ku selamat. Bareng balik dikira polisine ndak ana pitik ini tak kaya sarung ya dicekel Mas. Makanya idene wong dicekel wah semua macam-macam. Ini cerita-cerita kehidupan jadi saya pun tidak pernah menutup mata dengan realita yang ada di kiri kanan kita dan itu kenyataan. Seperti contoh lagi ketika zaman dulu itu masih rame-ramenya apa itu namanya SD-SB dulu kan resmi itu ya, itu bukan porkas, itu kan dari negara, bukan gelap gue. Wong edan ditakoni, sandal pedhot didelok nomere. Wong kecelakaan itu lho harus digoleki plat nomere. Jajan niku zaman biyen niku. Wes tuh. Tapi itu bagi saya zamannya Sabdo Palon nagih janji itu tahun-tahun itu. Ya, betul. Karena banyak orang sobo petilasan, sobo kuburan, sobo wes pokoknya kabeh ku dinyangi. Enek wong mati tekoni nomor. Kuburan dikai pulpen karo kertas kayak minyak wong itu. Apa tuh mon nyeleh dupa Mbah badhe tanglet benjang nomere pinten ngono iki kayak kertas karo spidol wonge turu mulih ngono iki. Nek kok ya terima diburui dupa aku ya ngono. Nah itu kenapa saya mengatakan eranya Sabdo Palon nagih janji tahun 80-an itu karena disitulah banyak kepetilasan, kekuburan itu diawali dari itu. Nah kalau sekarang ini sudah Sabdo Palon netepi janji, artinya dia sudah menunjukkan kita eksistensi kebangkitan Jawa yang luar biasa di era 2020. Itu tahun betul-betul Jawa digugah karena bukan hanya manusianya. Kalau kita mau agak sedikit mengkaji, di tahun 2020 itu bukan hanya manusianya yang digugah, tapi termasuk candinya juga digugah, di mana-mana muncul, di mana-mana muncul, di mana-mana muncul. Itu berarti Sabdo Palon sudah netepi janji. Gitu. Kenapa spiritual harus diiringi intelektual? Intelektual itu salah satu penunjang yang luar biasa karena leluhur kita itu adalah manusia-manusia cerdas di atas rata-rata umumnya. Ya, kenapa saya berani menyimpulkan seperti itu? Karena jauh sebelum dunia manapun menemukan sistem konstruksi anti gempa, kita sudah bisa itu. Leluhur kita sudah punya. Terus sebelum belahan dunia menemukan yang namanya penyangga untuk anti banjir itu, kita sudah, karena kita daerahnya kan terutama yang rumah panggung itu. Dunia belum bisa membuat kapal yang besar sekali seperti Titanic itu, kita sudah punya namanya Jongva atau apa itu, pas kapal Jong itu. Kapal Jong itu besarnya 10 kali lapangan sepak bola. Oh, itu dulu kita sudah bisa membuat seperti itu loh. Berarti kan leluhur kita cerdas.
Nek wong pinter dong karuan iso gawe ngono, Mas. Karena saya pernah lihat sendiri, Pak. Lihat sendiri itu begini. Seorang lulusan sebuah perguruan yang ilmunya sudah matang sekali, ternyata begitu diterjunkan di lapangan kalah karo wong desa. Lah wong desa teknisnya bendino, Pak. Kono gur melajari ning buku. Ya toh. Teori. Nah, makanya berkali-kali diulang-ulang bahwa spiritual harus dibarengi dengan intelektual. Karena begini yang saya khawatirkan, kalau kamu masih bujang, masih legan, masih sendiri, monggo. Tapi kalau sudah berkeluarga ini kan bahaya nanti. Bahaya. Dek, aku tirakat mau bengi, sesuk aku dikon munggah pucuking Merapi. Lho jane ngono. Terus bojone takon, "Lho Mas, pawone iki piye?" Wis sembuh, Dek. Pikiran iki titah saka para leluhur. Lho lah ngoten niku ya. Mati cekelanmu aku. Sapa sing wingi cerita karo aku? Dulure niku nggugah Nusantara. Sapa wingi ya? Dadi dulure niku sing wedok kepala sekolah SMP. Lah sing lanang niku sakniki penggaweane Sobo Petilasan gugah Nusantara. Lho kula jawab, lho nek ngelilir ya apa? Lho kula ngaten ya. Nek tangi gak apa-apa lho, nek ngelilir tok niku lho saya abot aku lho niku. Bubuk maneh lho ngoten niku. Aduh sapa sih cerita wingi lali ya. Penggaweane gugah Nusantara sakniki. Oh alah. Ki Nusantara kuwi apa ketliyep apa keturon aku. Nah ini yang saya khawatirkan, akhirnya rumah tangga yang harusnya menjadi sebuah sarana perjumpaan dengan Tuhan malah akhirnya menjadi pertengkaran, gitu loh. Kenapa saya bilang pernikahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan? Karena ada yang namanya wiji suci medun dadi wiji dadi terus dadi bayi. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Manusia bisa berupaya, tapi kalau Tuhan tidak memberikan idipalilah, tidak jadi kan gitu. Nah, itu. Lu kok guyu tadi? Apa wijimu banyak yang terbuang? Komo sasar. Jadi begitu itu. Saya khawatirkan malah akhirnya bukan membawa citra yang baik kepada ajaran Jawa, malah membawa citra yang buruk kepada ajaran Jawa. Wah, ora urunge bawang kejawen ya ngono kuwi kan biyen lho. Ya dah. Saya ini sudah dikondangke, Pak. Jadi sopir Gojek, sopir apapun, Grab dan apapun itu kalau ada orang ke sini, oh ke tempatnya paranormal tak? Ya, ya gede sepene ya. Ya gue jadi dilapori sing do mriki niku. Ya pancen sing ngomong ya gak normal aku ya ngono ya.